Selamat siang, Pak Ivan. Kami dari kelompok Bank BNI hari ini akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat. Nama saya adalah Natalie Angelin dengan nomor NPM 603200. Saya Brian Christopher dengan nomor NPM 6032001030. Saya Kezia Nabel dengan NPM 6032001017. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang company profile dari Bank BNI. Bank BNI dikenal dengan nama perusahaan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang biasa disebut BNI, Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli pada tahun 1946. Bank BNI merupakan bank pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, Bank BNI berkewajiban untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Lalu, pada tahun 2019, BNI memiliki 157.144 agen 46 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Logo Bank BNI identik dengan warna orange yang menggambarkan gairah baru di mana Bank BNI selalu melakukan inovasi tiada henti untuk melayani semua segmen masyarakat di Indonesia. Bank BNI juga memiliki visi dan misi. Visi dari Bank BNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Lalu, misi yang dimiliki oleh Bank BNI adalah memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang ketiga, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan segmen usaha dari Bank BNI dibagi 4 segmen. Yang pertama ada segmen perbankan koperasi, yang kedua perbankan menengah dan kecil, yang ketiga perbankan konsumer, dan yang keempat adalah perbankan internasional dan treasury. BNI memiliki 4 pelayanan yang ditawarkan. Yang pertama untuk customer. Pelayanan yang ditawarkan untuk customer dapat berupa simpanan BNI Taplus, pinjaman Gria, Fleksi, dan lain-lain, kartu kredit, kartu debit, dan e-banking. Lalu ada pelayanan untuk priority banking. Layanan yang diberikan adalah layanan Emerland, layanan produk investasi, dan layanan produk asuransi. Lalu, pelayanan untuk bisnis banking, yang pertama ada sektor industri, yang kedua ada BNI Business Making, yang ketiga ada funding, yang keempat ada leading, dan yang terakhir ada service. Selain itu, BNI juga memiliki pelayanan di bidang internasional. Dan pelayanan yang ditawarkan di bidang internasional ada produk trade finance, produk pinjaman, produk jasa retail, produk financial institution, dan yang terakhir produk treasury. Dalam sebuah manajemen bisnis, pasti akan selalu ada faktor macro environment yang identik dengan kata PESTEL.
yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, atau lingkungan, law, legal, atau hukum. Faktor politik dari Bank BNI, yaitu mereka menerapkan FATCA, yaitu Foreign Account Tax Compliance Act, dan perpajakan. Untuk faktor ekonominya, berupa penurunan kepercayaan investor karena kenaikan harga minyak pemerintah yang tidak mampu mensubsidi. Sosial dalam Bank BNI menerapkan 4 nilai budaya kerja BNI dan 6 perilaku utama insan BNI. 4 nilai budaya kerja BNI yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, perbaikan tiada henti. Sedangkan 6 perilaku utama insan BNI yaitu meningkatkan kompetisi dan memberikan hasil terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas, disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis, senantiasa melakukan penyempurnaan, kreatif, dan inovatif. Untuk teknologinya, Bank BNI menerapkan teknologi blockchain menggunakan konsep distributed ledger. Faktor lingkungannya, environment, letak Indonesia yang strategis mendukung Bank BNI untuk membuka 17 kantor wilayah, 2.245 jaringan kantor, dan agen 46 di seluruh provinsi Indonesia. Law atau legal, BNI mengikuti aturan dari Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tanggal 25 Oktober tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara, serta peraturan atau regulasi di bidang perbankan. SWOT Bank BNI. SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength-nya Bank BNI berupaya terus-menerus untuk mengembangkan fitur-fitur digital. Weakness-nya salah satunya pada bisnis perbankan akan selalu ada resiko yang berhubungan dengan keuangan. Opportunity Bank BNI adalah karena adanya pandemi ini, tercipta peluang untuk Bank BNI untuk mengembangkan fitur-fitur di dalam mobile banking. Sedangkan yang terakhir, ancaman yang dihadapi oleh Bank BNI saat ini adalah perusahaan pembayaran digital. Karena masyarakat zaman sekarang lebih banyak menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan pembayaran digital, terlebih banyaknya promo perusahaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dalam manajemen pemasaran yang dilakukan oleh Bank BNI, dibagi oleh 2 jenis pemasaran. Yang pertama ada pemasaran secara online dan offline. Pada pemasaran online, Bank BNI melakukan pemasaran di akun Instagram. Pada akun Instagram @bni46, Bank BNI telah memiliki 220.223 pengikut dengan engagement rate sebesar 0,65%. Selain itu, di akun Twitter Bank BNI, yaitu @BNI, memiliki jumlah pengikut sebanyak 1.206.341 juta pengikut dengan engagement rate sebesar 0,15%. Lalu ada akun Facebook yang dimiliki oleh Bank BNI dan diikuti oleh 338.771 penggemar dengan tingkat engagement rate sebesar 3,5%. Tingkat engagement yang dimiliki oleh sosial media Bank BNI dapat mengukur terhadap seberapa besar respon dan antusias masyarakat terhadap pelayanan atau fitur yang disediakan oleh Bank BNI. Selain itu, untuk meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan aktivitas di media sosial Bank BNI mengadakan challenge bagi para nasabahnya dengan mengadakan foto kontes.
Para nasabah yang terlibat harus memposting foto mereka di tengah stand yang telah disediakan oleh Bank BNI dan bertema Poin Plus. Selain itu, yang terakhir, untuk pemasaran secara online, Bank BNI pun bekerja sama dengan YouTuber untuk mempromosikan BNI di platform YouTube. Selain itu, untuk melakukan pemasaran secara offline, Bank BNI melakukan pemasangan iklan di billboard, di televisi, dan pemasakan iklan di media cetak. Selain itu, di radio pun Bank BNI masih melakukannya agar para nasabah yang belum dapat lebih mengenal BNI. Manajemen operasi. Manajemen operasi itu ada kredit segmen menengah dan ada kredit segmen kecil. Di kredit segmen menengah mengelola pemberian pinjaman produktif di atas 15 miliar sampai dengan 300 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup. Pertumbuhan kredit menengah menurun dikarenakan lebih selektif dan fokus pada perbaikan kredit. Bank BNI telah menetapkan serangkaian strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pertama itu ada ekspansi selektif pada sektor prioritas dan wilayah di daerah potensial, fokus pada pemain utama, supply chain untuk selected corporate, membangun digital capabilities melalui digitalisasi proses dan pemantauan. Ada digitalisasi perangkat aplikasi kredit, sama pemanfaatan big data. Kelima, peningkatan kualitas kredit melalui pemantauan dan pengelolaan loan at risk secara komprehensif. Dan yang terakhir, meningkatkan sinergi dan potensi bisnis dengan mendorong closed loop transaction. Di kredit segmen kecil itu memberikan pinjaman maksimum sampai dengan 15 miliar kepada nasabah individu, perusahaan, dan grup usaha. Strategi untuk mencapai target kinerja di 2020, yang pertama ada peningkatan ekspansi kredit, dan yang kedua strategi kualitas kredit. Manajemen modal insani. Manajemen modal insani itu pertama ada strategi workforce planning meliputi manage head account, manage cost, and manage capability yang diselaraskan dengan proses BNI. Talent development merupakan salah satu bagian dari mekanisme talent management di BNI yang terdiri dari talent acquisition, talent classification, talent development, talent mobility, dan talent retention. Salah satu tujuan dari sistem thinking BNI yang akan dicapai adalah mewujudkan highly engaged employee melalui implementasi kebijakan human capital. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini kita akan membahas Bank BNI, terutama pengaruh dari digitalisasi terhadap manajemen keuangan Bank BNI. Manajemen keuangan yang diterapkan Bank BNI mengembangkan beberapa inovasi produk dan layanan unggulan perbankan digital yang mendorong penetrasi ke segmen pasar milenial. Salah satu pemanfaatan digitalisasi BNI dalam hal manajemen keuangan adalah program internet banking Bank BNI. Fitur yang ditawarkan seperti melakukan transaksi transfer, pembayaran, pembukaan rekening atau deposito, serta pengecekan mutasi rekening. Manajemen keuangan digitalisasi Bank BNI diinisiasi melalui forum IT Planning Session. Pencapaian manajemen keuangan laba bersih BNI mendukung pembangunan negara, mengembangkan inovasi produk dan layanan digital.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.